Alhamdulillah binikmati tatimmus sholihat wa binikmati al-islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillah di Jumat sore yang cerah ini kita bertemu dalam majelis yang kita ada hari ini dalam keadaan sehat ya. Syukur kita Allah mudahkan segala pekerjaannya buat kita, dan semoga Allah berikan konsistensi kepada kita untuk terus menetapi kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala ketika menguji kita dengan kesulitan dan musibah, Dia ingin kita tunduk, merendahkan dan menghinakan diri di hadapannya. Sebagaimana firman-Nya, walaqad akhadnahum bil adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun. Al-Mu'minun ayat 76. Dan sungguh kami telah menimpakan siksaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada Rabb-Nya dan tidak mau merendahkan diri ya. Juga di Al-An'am ayat 42, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarrun. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat sebelum kau, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemaratan dan kesengsaraan, agar mereka mohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Jadi seharusnya dengan musibah ini ya, segala yang terjadi buat kita itu menjadikan kita semakin tunduk, patuh, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, tapi pada kenyataannya justru banyak orang yang semakin jauh ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang lalai. Nah, karenanya Al-Quran mengajak kita bahwa kita harus sebenar-benarnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya adalah dengan senantiasa kita betah, kita sering-sering bersama Al-Quran. Sering kita di majelis Al-Quran. Karenanya berpanjang-panjang membaca Al-Quran, misalnya dalam sholat sunnah, adalah bentuk terpenting dari merendahkan diri dan tunduk di hadapan Allah. Nah itu ya. Rasakan ini di model akhirah yang kita akan masuki Ramadan juga sebentar lagi ya. Nah, ini harus kita pahami dulu bagaimana panjang-panjang ya, buat kita ketika kita beribadah kepada Allah, yaitu diantaranya dalam sholat sunnah. Sholat sunnah termasuk juga dalam sholat tarawih.
siap-siap ya kalau mau panjang. Kalau mau panjang, tapi kalau yang pendek ya syukur gitu ya. Itu. Tanggal 17 tanggal 18. Jadi justru ketika panjang itulah kita tunduk kepada Allah ya. Menegakkan mahabbah yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan hanya yang misalnya dibacanya suratnya mungkin agak lebih gitu ya. Kita baca boleh saja kita memanjangkannya gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita dan kemampuan jamaah kita gitu ya. Misalnya kita ingin baca surah tertentu satu rakaat nanti setelah Al-Fatihah 3-5 ayat, itu juga yang pendek-pendek gitu ya. Suatu tentunya ya. Boleh saja kan ya. Misalnya kita mau di juz 25 ya, atau juz 26 sana gitu ya. Misalnya mau surah Al-Ahqaf boleh. Cuman nanti 2 ayat dulu lah, 2 ayat dulu, nanti rakaat pertama 2 ayat dulu ya gitu. Terusnya gitu ya, boleh sesuai dengan kemampuan. Tapi bukan hanya bacaan suratnya, rukunya juga ya, ruku terus tidak gimana tumakninahnya juga perhatikan ya. Kemudian juga sujudnya juga diperhatikan tumakninahnya ya. Karena ini yang sudah hilang di kita, ketenangan dalam sholat itu sudah kadang berulang kalah. Ya kalau misalnya dia baca suratnya panjang, dia dalam sholat sunnah gitu ya, misalnya dia sholat sendiri lah, sholatnya panjang. Tapi ketika ruku dan sujudnya nggak tumakninah gitu ya, dia seperti potongan aja, potongan apa gitu ya, gitu. Masih gitu ya, masih ada gitu. Tetap bahwa gerakan yang lainnya juga harus ada menghasilkan ketenangan ya. Sujudnya bagaimana dalam tahiyat akhir juga nanti tambah doa ya, tambah doa nggak akan panjang, paling cuma 1-2 menit tambah doanya gitu ya. Setelah baca doa pelindungan ya dari 4 perkara sampai pelindung dari Al-Masih Ad-Dajjal, kita berdoa yang lain silahkan berdoa dengan doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi kita kan banyak gitu. Ketika misalnya di waktu subuh apa? Lomba ini saluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu dibacanya sebenarnya ketika mau salam, ketika sholat subuh itu mau salam itu bacanya itu ya. Itu. Adapun kalau di luar yang ada juga lafaz yang lain ya. Kalau di luar sholat, misalnya di luar ada yang hampir sama lafaznya, cuman beda sedikit. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Itu ya. Jadi minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik atau rezeki yang luas. Luas itu nggak mesti banyak. Luas itu bisa luas sumbernya dari mana aja gitu, luasnya gitu ya. Sumbernya bisa dari kita berupaya, berusaha, bisa juga sumbernya
dalam keberkahannya gitu ya gitu. Atau bagaimana luasnya akan menjadikan rezeki itu walaupun sedikit misalnya, tapi hati kita jadi luas untuk apa? Infak. Itu luas ya. Dan dikatakan para ulama bagaimana rizqan wasi'an itu dari mana gitu ya, bukan jumlah ya. Wa amalan mutaqabbalan dan amal yang diterima. Itu berdoanya kapan? Sebelum salam di sholat subuh itu yang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kalau di luar berarti rizqan wasi'an. Itu beda sedikit lagi ya. Beda sedikit dulu itu. Ya. Atau misalnya ya di waktu subuh boleh ya Bapak ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tapi Nabi menekankannya di mana? Di waktu tahiyat akhir ya, setelah beres semua doanya sampai 24 perkara. Nah, kita ucapkan itu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu ya. Kemudian salam ya. Kalau mau sedikitnya itu enggak apa-apa. Ditambah lagi enggak apa-apa ya. Tambah dari itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena yang ditekankan ketika zikir dan doa itu ya, doanya lebih utama sebelum salam ya. Yaitu di masa dubur ya, dubur itu di belakang ya, dalam salat yang maktubah, yang wajib itu dalilnya kan, itu adalah dalil yang menunjukkan sunnah. Ditambah silakan setelah tahiyat akhir beres semuanya bacaan sampai doa melindung dari perkara, sok berdoa lebihkan. Imam juga lebihkan ya, lebihkan. Itu kesempatan, memberi kesempatan mau untuk lebih berdoa. Itu kata Ustaz Am, yang bukan kata saya, Ustaz Am gitu ya, karena saya juga mendengarkan tausiah beliau kayak gitu. Gitu. Imam juga lebihkan. Jadi nggak tercela imam mau dilebihkan doanya silakan. Ya saya tentunya kita tidak terlalu panjang juga ya. Gitu. Ini sunnah gitu ya, sunnah yang terlupakan. Termasuk juga di waktu yang terlupakan ya doa di waktu hari Jumat, di waktu asar ya gitu ya, menjelang maghrib itu yang terlupakan juga ya. Jadi belum wafat. Iya ya. Oh, ini belum sambung ya. Pesan. Jadi maka ini jangan sampai kita ketinggalan untuk berdoa. Ya kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ya melalui ya kayak Al-Qur'an yang kita baca ya. Masuk juga dalam salat malam, salat gerhana juga Tuhan lebih panjang lagi ya.